Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma'al iki nggih akhir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a ri'ayati muwalatin fiha, dan beserta menjaga muwalat pada Fatihah. Jadi kita harus menjaga muwalat, yaitu pada bacaan Al-Fatihah, yaitu harus berturut-turut. Ini yang dinamakan dengan muwalat. Bi ayyatiya bi kalimatiha 'alal wala'i, dengan bahwasanya dia mendatangkan dengan kalimat-kalimat Fatihah itu 'alal wala'i, yaitu atas jalan bersambung, yaitu berturut-turut. Ini harus tersambung ya, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nggih, terus-terusan. Ini jangan kita Bismillahirrahmanirrahim nengke kuring 2 menit, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, maka ini yaitu tidak mualat jadinya. Bi alla yafsila baina syai'in minha, dengan bahwasanya jangan dia itu memisah di antara sesuatu minha dari surah Al-Fatihah itu, wa ma ba'dahu, dan apa-apa setelahnya, bi aktsara min saktatit tanafusi awil ayyi, yaitu melebihi dari diam untuk bernapas atau untuk mengingat. Jadi jangan kita yaitu selangi enggak antara bacaan-bacaan Fatihah ini, ayat-ayat Fatihah ini, yaitu dengan sesuatu yang melebihi dari diam untuk kita bernapas atau diam untuk mengingat. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bernapas. Nah, kalau lebih dari ini, itu bisa menghilangkan mualat, artinya itu kita ulang dari awal. Atau itu untuk mengingat, misalnya dia lupa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan ingat terus setelah ini, terus ya nginget, nggih, terus nginget sampai dia ingat misalnya. Nah, dilanjutkan, ini ndek nih hilang mualat nih, nggih, ndek nih hilang mualat nih, yaitu ini diam untuk mengingat. Fayu'idu qira'atal Fatihati bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin, maka mengulang orang yang sholat itu akan bacaan Fatihahnya dengan penyelingan zikir yang ajnabi, yaitu zikir yang lain, la yata'allaqu bisolati fiha, yang tidak berkaitan dengan sholat, fiha pada Fatihahnya itu. Nah, jadi orang yang sholat itu dia akan mengulang Fatihahnya kalau dia selingi bacaan Fatihah itu dengan zikir-zikir yang tidak berkaitan dengan sholat, ya, zikir-zikir yang tidak berkaitan dengan sholat. Wa in qalla, sekalipun sedikit, seperti kaba'di ayatin min ghairiha, ya, seperti sebagian ayat dari selain Fatihah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, selingi dengan zikir. Misalnya diselingi dengan zikir, misalnya mana itu sebagian dari ayat selain daripada Fatihah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Qul huwallahu ahad, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, diselingi dengan sebagian dari ayat selain Fatihah. Maka ini wajib dia mengulang dari awal jadinya. Nggih? Itu wajib dia mengulang. Ini kalau diselingi oleh yaitu zikir yang tidak berkaitan dengan sholat pada bacaan surah Al-Fatihahnya itu.
Dan seperti juga wa kahamdi atisin, seperti yaitu tahmidnya orang yang bersin. Misalnya jengkene nuk baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bersin ya terus. Kan sunatnya untuk tembaca yaitu tahmid. Misalnya ia bersin, ia basing deh, ia basing alhamdulillahirabbil alamin kan. Kan ini kan sunat, padahal kan sunnah ini, enggak? Tetapi kalau ketika dia membaca Fatihah dia bersin, terus dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka dia harus mengulang yaitu Fatihahnya. Enggak? Jengkene misalnya mau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, bersin ya. Enggak? Ketika ia bersin ngucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin ngene. Nah, ini ndak kanggo nerusang Fatihahne. Enggak, tetapi yaitu harus dia ngulang dari awal. Enggak, ne ulang lekan awal jadine. Fatihah niki. Wa in sunna fiha qakharijiha, sekalipun disunatkan yaitu mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin fiha pada salatnya, qakharijiha sama seperti di luar salat. Enggak, sekalipun yaitu disunatkan enggak itu membaca alhamdulillah ketika bersin di dalam sholat, enggak itu sama hukumnya seperti di luar sholat. Tetapi kalau dia bersin ketika membaca al-fatihah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka mualatnya itu hilang. Artinya yaitu dia harus ngulang dari awal bacaan fatihahnya niki. Kenapa li isy'arihi bil i'radi? Karena dia itu memberitahu dengan keberpalingan, karena ia memalingkan yaitu bacaannya itu. Kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, bersin ya alhamdulillah ngene. Enggak, otomatis ia memalingkan bacaan surah al-Fatihah ini, yaitu diselangi dengan yaitu zikir yang tidak berkaitan dengan salat. Wala yu'idul fatihata bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis-salati, dan tidak mengulang orang yang salat itu akan fatihahnya dengan diselingi oleh sesuatu yang berkaitan dengan salat, kata'minin, seperti itu ucapan amin ya, wa sujudin litilawati imamihi ma'ahu, dan karena sujud bagi tilawah imamnya bersamanya. Jadi di sini tidak usah mengulang Fatihah orang yang sholat itu, disebabkan karena menyelingi bacaan Fatihahnya itu dengan sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Enggak, zikir yang berkaitan dengan sholat. Seperti apa? Ucapan amin. Enggak, ucapan amin. Enggak, makmum membaca Fatihah, enggak, makmum yaitu ketika itu membaca Fatihah, mungkin ini terjadi WC biasa. Enggak, saking becatnya bacaan imam, enggak, kalau nih tunggu bacaan imam, makmum ini tidak mungkin ya, pasti terlambat doang jadi nih. Enggak, nah bagi makmum ini boleh dia yaitu membaca Fatihah ketika imam membaca Fatihah niki. Enggak, tetapi jangan mendahului imam. Beang imam setengah dulu, sekiranya misalnya mundek tebeu yaitu ngejar imam. Enggak, ketika imam selesai membaca Fatihah saking jelapnya, misalnya imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, terus langsung baca bismillahirrahmanirrahim qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam. Jadi makmum dek beu untuk ngejar yaitu imam lek dalam membaca Fatihah ketika berdiri imam. Maka bagi makmum di sini boleh dia membaca Fatihah yaitu ketika imam membaca Fatihah, tetapi jangan mendahului imam di dalam membaca Fatihah. Nggak, beang imam setengah baca Fatihah dan ngumbe-ngumbe lego, dia baca Fatihah terus sini. Nggak, beang imam dulu setengah baca Fatihah, terus makmum dia ngumbe-ngumbe dan baca Fatihah. Nah, ketika makmum baca Fatihah, nggak, baru dia mendapat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kan amin kan? Nah, makmum baru setengah membaca Fatihah. Ndak ngumbe-ngumbe nih angkat amin makmum untuk mengaminkan yaitu Fatihahnya imam. Setelah makmum itu membaca amin, ne lanjutang Fatihahnya akun. Ndak ne ule ngulang lekan awal. Ini.
Ya, karena ini ada yang masih berkaitan dengan yaitu salat. Nah, begitu juga yaitu sujud tilawah. Nggih, sujud tilawah. Makmum misalnya datang kemudian, nggih, misalnya subuh Jumat. Nggih, subuh Jumat. Makmum kemudian, nggih, ketika makmum takbiratul ihram Allahu akbar terus membaca Fatihah makmum, nggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ketika makmum membaca maliki yaumiddin, imam yaitu bertepatan dengan akhir dari ayat sajadah. Nggih, itu apa? Untuk wahum la yastakbirun, langsung untuk sujud. Nggih. Nah, sedangkan makmum masih setengah mun Fatihah. Nggih. Nah, langsung sujud nyangkun yaitu ngikut imam. Nggih, ketika ia bangkit ampok lanjutang Fatihahne ndek ule perane ngulang lekan awal. Nggih, ndek ule ngulang lekan awal. Wa du'ain, dan doa min su'ali rahmatin, dari meminta rahmat, wasti'adatin min azabin, dan yaitu meminta perlindungan dari azab. Nah, jadi ketika misalnya Jumat surah Al-Ghasyiyah, nggih? Al-Ghasyiyah kan? Itu apa akhir-akhirnya niki? Min azabil akbar. Karena nggih, ini kan min azabil kan sunnah untuk hukumnya itu berdoa itu kan untuk terlindung dari azab. Nggih, ini doa ini macam-macam. Lihat dalam tafsir itu ada mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ini doa ini teh baca misalnya, nggih. Nah, itu kejangkan teh berute meu setengah Fatihah. Nggih. Imam yaitu baca doa ayat yang berkaitan dengan azab. Nah, jenis sunat itu hukumnya yaitu untuk teh berdoa letono. Nggih, berdoa. Nah, setelah itu berdoa ino teh lanjutang terus Fatihah teh. Ndek teh ule ngulang lekan awal. Wa qauli, dan ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini surat At-Tin. Nggih? At-Tin, nggih, wa tini wa zaitun kan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nggih, jadi ketika imam membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, nah disunatkan kita yaitu bagi imam ataupun bagi makmum itu disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Liqiraati imamihi al-Fatihata. Jadi ucapan amin itu dibaca oleh makmum tersebut karena bacaan imamnya akan Fatihah. Ya, imam membaca Fatihah, selesai imam membaca Fatihah, dia masih di pertengahan Fatihah, itu imam membaca amin, begitu juga makmum ini itu terus membaca amin, kemudian dia lanjutkan yaitu bacaan Fatihahnya. Au ayatas sajdati, atau karena bacaan imamnya itu ayat sajadah. Nggih? Itu kan sujud tilawah, Bro kan? Karena imam ini yaitu membaca ayat sajadah. Ketika imam itu membaca ayat sajadah ini sedangkan makmum nggih masih di pertengahan Fatihah, nggih, terus imam turun untuk sujud tilawah, maka makmum juga harus ikut turun sujud tilawah. Nggih, itu harus ikut turun sujud tilawah. Nanti setelah bangunnya itu dia lanjutkan bacaan Fatihahnya. Nggih, ne lanjutan bacaan Fatihahne, dendek ne ngulang lekan awal. Au al-ayat allati yusannu fiha ma dzukira likullin minal qari'i was-sami'i ma'muman aw ghairahu fi salatin wa kharijiha. Atau ayat yang disunatkan padanya, yaitu apa yang disunatkan, ma dzukira, apa-apa yang disebutkan di atas tadi, likullin minal qari', bagi tiap-tiap orang yang membaca, wasami, dan mendengar, ma'muman, baik dia itu makmum, au ghairahu, atau yang lainnya, fi salatin, di dalam salat, wa kharijiha, dan di luar salat. Jadi itu bacaan
nggih amin, nggih amin yaitu bacaan amin, nggih ini yaitu dibaca oleh orang yang membaca dan yang mendengar, nggih, baik dia itu makmum atau bukan makmum. Begitu juga sujud tilawah. Ya, sujud tilawah tidak hanya orang yang membaca saja disunatkan untuk sujud tilawah. Orang yang mendengar bacaan-bacaan ayat sajadah yaitu disunatkan juga untuk sujud tilawah. Jadi misalnya baik di dalam solat ataupun di luar solat. Misalnya ini hati-hati lek sujud tilawah ataupun sujud syukur. Ya. Itu sama syaratnya. Ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah itu syaratnya itu harus bersuci. Nggih, harusnya bersuci, harus ada wuduknya. Nggih. Nah, terus dia itu rukunnya takbir. Nah, takbiratul ihram dulu. Misalnya ya jangan kena baca ayat apa namanya? Baca Quran. Nggih, baca Quran. Ini di luar salat misalnya, baca Quran. Nah, ketika dia yaitu membaca ayat-ayat sajadah, nggih, nah dia itu takbir dulu. Nggih, takbir Allahu Akbar. Tutup takbiratul ihram langsung yaitu turun untuk sujud. Nggih? Nah, setelah dia sujud dia bangun. Nggih? Itu seperti tahiyatino terus nesa salam. Lagu dendeknya tahiyat. Nggih? Itu entah duduk terus salam. Nggih? Endeknya babar-babar langsung sujud. Nggih? Sering tenggite, maaf dang sering tenggite kejengkene yang baca Al-Qur'an luar salat, baca ayat sajadah langsung ya sujud. Ndek ngono. Nggih, itu bukan sujud tilawah ini. Nggih. Ini karena yaitu kurang rukunnya. Nggih, harus yaitu takbir dulu, nggih, terus sujud, terus yaitu duduk, terus salam. Begitu juga sujud syukur. Nggih, ini sujud syukur. Nggih, arti sujud syukur ini yaitu kita itu sujud karena ada nikmat yang besar yang kita dapatkan dari Allah. Nggih, ini. Jadi ketika misalnya ite mau nikmat, nggih, te berwudu dulu angkun. Berwudu, setelah berwudu takbir. Tutup takbir terus sujud. Nggih, tutup sujud bangun lekan sujudne ino yaitu duduk, nggih, terus salam. Nggih. Ndak marah angkun, maaf doang dengan si main-main Bali no. Nggih. Ini wah pegitan auratne ieu nemang bal gol langsung ya sujud. Ini ndak naran sujud syukur. Nggih. Jadi sujud syukur ino marak si beru ino mesi yaitu syaratnya ini. Nggih, mar ino syaratnya. Jadi lagu ndak terlepas lekan enu doang EPPT gawe lah ngono ndi ndak terlepas lekan yaitu rawasan dengan nggih baik tenggawe kebaikan nggih mesti terawasane lagi yaitu kejelekan nggih ndak terlepas pasti no nggih pasti nggih jadi ara sebagai iktibar doang ante nu itu ara sopok kisah nggih Luqmanul Hakim. Kalau Luqmanul Hakim niki kan ahlu hikmah nggih ahlul hikmah. Jadi itu ketika ino ya genembang pelajaran hikmah tiba anaknya tiba bijene nggih jadi kenone bijene enukne entah taning pasar ngene. Nggih. Nah, lagu jauh keledai sekek ngene. Nah, jadi ketika genaning pasar jauh ne keledai. Luqmanul Hakim bijene dia keledai ini. Jadi Luqmanul Hakim nunggang keledai ini. Nggih, ia nunggang keledai. Nah, ketika ia berjalan, nggih berpapasan dia sekelompok orang. Nggih. Berpapasan si kelompok orang. Nah, jadi nih ketika orang-orang melihat angkun Luqmanul Hakim, nggih, dia anaknya, nggih, Luqmanul Hakim arak le atas keledai, sedangkan anaknya si nuntun keledai ini, ya muni dengan. Nggih, pe ongkatnya, ndarak pikirane bapaknya anaknya suruh ne nuntun ngene. Ngono, ene ongkat dengan. Jadi pe ongkat Luqmanul Hakim tiba anaknya, ya bunaya isma' ma yaqul. Wahai anakku, dengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Dengar repe ongkatnya si berino. Nah turun Luqmanul Hakim suruhnya anaknya tayak. Iya nuntun keledai ini. Jadi ketika beruknya berjalan berdayat di sekelompok orang. Pe ongkatnya kurang ajar anaknya ini ngene darah akhlak nih ngene. Ongkatnya darah akhlak nih ngene dengan toane suruhnya nuntun ngene.
Jene epe ongkat lumandul hakim tiba anaknya no denger epe ongkat dengan ini ongkatnya turun epe ne curune anaknya tayak no curune anaknya epe ne iya tayak lumandul hakim takkan dua jari ne le atas kelede jene berune berjalan dek man kilometer nih berjalan berpapasan ampuk dia sekelompok orang epe ongkatnya le ndara rasa kasihane tiba hewan ngene hewan becik takkan dua naik ya nih ongkatnya ini jadi ini ketika nih dengar keno nih aneh nah dengar repe ongkat nih ini turun takkan dua iya takkan dua nuntun ini kalau ada ini baru nih berjalan berpapasan dia dengan entah nenjau kalau de pegu nenen dek nih tayakin kalau de nih ongkat nih ini nih jadi keno nih aneh no dengar repe ongkat nih jadi terakhir nih ongkat Luqmanul Hakim tiba anaknya entah teikat tenu ini ngene perane nayan kelada ini teponggo iya ngene teponggo iya ngene ikat nih 4 nayan ini ikat nih ponggo nih takane dua nggih takane dua monggo kelada ini nah baru nih berjalan nggih berpapasan nampu dia dengan beberapa orang ongkat dengan ini muni nggih noh ndara pegawaian dan gile ini ngene nggih kalau dia sehat-sehat ngene ikat nih ponggo nih yang nih kedu ini nah jadi ini PPT gawe itu pasti itu ndek terlepas lekan itu omongan orang karena itu ndek tebeu untuk membayang semua manusia itu ridho kepada kita jadi Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak enggak ridho manusia itu enggak yaitu tidak bisa kita dapatkan semuanya enggak pasti ada orang yang tidak senang pasti ada orang yang senang dan mungkin itu selepuk dengan senang falau qara'al musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam tunda bis salatu alaihi maka jikalau membaca orang yang salat itu ayatan itu satu ayat au sami'a ayatan atau dia mendengar yaitu ayat fiha pada ayat itu ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tunda bis salatu alaihi tidak disunatkan berselawat alaihi kepada Rasulullah kama aftabihi An-Nawawi sebagaimana memfatwakan dengannya oleh Imam An-Nawawi jadi munara dengan salat nggih jadi ara dengan salat nggih misalnya makmum imam ini membaca ayat-ayat yang ada yaitu nama Nabi Muhammad di dalam ayat tersebut misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ini kedua ayat imam nggih kan ini sebenarnya di luar salat sunatnya itu untuk berselawat tiba Rasulullah nah tetapi ketika di dalam salat itu tidak disunatkan kita berselawat kepada Rasulullah nah ini yang dipatwakan oleh Imam An-Nawawi nah tetapi yaitu di dalam kitab ubab enggak di dalam kitab ubab yaitu tetap kita disunatkan untuk berselawat kepada Rasulullah enggak tetapi dengan domir enggak dengan domir yaitu jangan kita yaitu dengan menyebut namanya enggak dendek tongkat itu Allahumma sholli ala Muhammad enggak karena mun tongkat Allahumma sholli ala Muhammad takutangnya itu mindah rukun enggak yaitu rukun tahiyat kan le tahiyat tasyahud kan rukunnya itu Allahumma sholli ala Muhammad enggak atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak tetapi ngombe angkun teh enggak membaca selawat ketika disebut ara nabi teh le dalam yaitu le dalam salat enggak yaitu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu wasallama alaihi enggak ini sallallahu alaihi wasallam nah ngeni teongkat yaitu nyebut ya enggak ini berbeda pendapat ulama jadi Imam Nawawi mengatakan ndekne sunat yang untuk teh yaitu nyebut selawat tiba nabi teh dia
dalam kitab Syarah Ubab tetap te sunatang nyebut selawat tibet nabi ente apabila dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan nama nabi ente. Tetapi cara kita membaca selawatnya itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cuma selawat ya, yang diperintahkan oleh Allah ini boleh hikmah nih selawat ini. Ya, cuma selawat yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri yang memperbuatnya dulu. Ya. Mun salat, Allah memerintahkan salat tetapi Allah tidak salat terlebih dahulu, tidak. Ya. Allah memerintahkan untuk bersedekah tapi Allah tidak yaitu bersedekah terlebih dahulu, tidak. Allah memerintahkan puasa tapi Allah tidak puasa. Tetapi kalau selawat, itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Nah, baru Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah berselawat dulu, baru ampune perintah yang ite isi Allah berselawat tibet nabi ente. Nggih, ini. Nah, ini agung nih selawat, nggih. Jadi embe nyarikan tembaca istighfar di selawat. Ini tumbe nyarikan tembaca istighfar di selawat, mana yang lebih afdol itu antara istighfar dengan selawat. Nggih. Kalau kita beristighfar yaitu Allah cuma yaitu mengampuni yaitu satu dosa kita. Tetapi kalau kita membaca selawat, nggih, kalau kita membaca selawat yaitu kita dapat yaitu nanti syafaat dari Rasulullah dan kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Itu karena Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat yaitu kepada orang tersebut 10 kali. Ini. Nah, ini hikmah nih selawat ini. Jadi ada apakah kita memakai sayyidina, ini kadang ini dong pertengkaran nih diperdebatkan. Apakah dengan memakai sayyidina atau tidak memakai sayyidina? Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya yaitu oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Bagaimana kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Katakanlah yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini Rasulullah tidak mengatakan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak. Nggih, ndekne ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ndekne ucapan si Rasulullah, tapi ucapan Rasulullah Allahumma sholli ala yaitu Muhammad. Ini. Nah, tetapi ulama mengatakan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah junjungan yaitu anak Adam. Ini yang dijadikan yaitu dalil yang pertama oleh yaitu ulama yang menganjurkan untuk membaca sayyidina. Yang kedua yaitu ada sebuah kisah yaitu terjadi antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah sedang tidak enak badan. Ya. Dan jamaah sahabat lama menunggu Rasulullah untuk keluar, tetapi Rasulullah tidak keluar. Maka Rasulullah memerintahkan yaitu kepada Bilal untuk menyuruh Abu Bakar mengganti beliau menjadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung yaitu sholat bersama manusia menjadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu baru takbir Allahu Akbar, Rasulullah keluar. Rasulullah keluar dan berdiri Rasulullah tepat di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar merasa bahwasanya Rasulullah datang, maka Sayyidina Abu Bakar mundur. Padahal Rasulullah sendiri yang memerintahkan untuk Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Tetapi ketika Sayyidina Abu Bakar itu merasakan bahwasanya Rasulullah ada di belakang beliau baru datang, Sayyidina Abu Bakar mundur. Ketika Sayyidina Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Nah, ini dalil istikhlaf pertama. Dalil istikhlaf itu dalil mengganti imam. Ini. Nah, setelah salam,
Maka sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu mundur sedangkan Rasulullah sendiri yang memerintahkan kamu untuk menjadi imam? Apa kata itu Sayyidina Abu Bakar? Itu la yambaghi li Abi Quhafah ay yataqaddama amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak pantas Abu Quhafah ini Abu Quhafah itu juga Abu Bakar. Ya, itu tidak pantas Abu Quhafah ini Abu Bakar ini yaitu berada yaitu di depan Rasulullah. Ya, itu tidak pantas. Maka dari kejadian ini itu ulama mengeluarkan sebuah kaedah yaitu mura'atul adab muqaddamun ala imtithalil awamiri. Menjaga adab itu lebih didahulukan daripada menjalankan perintah. Tadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi untuk kita menjaga adab kita kepada Rasulullah yaitu dengan ucapan Sayyidina Muhammad. Nah, ini yaitu yang dijadikan alasan oleh ulama-ulama kita. Ini mayoritas ulama. Wala bi fathin alaihi, dan tidak mengulang itu Fatihahnya bi fathin alaihi dengan sebab menegur alaihi ay al imami atas imam. Jadi di sini kita tidak mengulang Fatihah apabila kita menegur imam. Misalnya ketika si makmum ini baru pertengahan membaca Fatihah, itu Ar-Rahmanir Rahim, imam ada kesalahan, nah kita tegur imam terus, kita tegur, nah ketika kita menegur imam dan imam itu sadar, nah kita lanjutkan bacaan Fatihah, tidak usah kita mengulang dari awal. Ini. Nah, kapan kita menegur imam? Idza tawaqqafa fiha, apabila dia berhenti pada bacaannya. Nah, ini tak tenegur imam. Selama imam tidak berhenti pada bacaannya, misalnya kebiasaan surah Al-Kafirun doang. Biasanya itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kulang ini ya terus wala ana. Nah, ketika yang ngulang imam tepuang be imam ngulang ampun. Itu supaya ingat, ndak man tegur ya. Kapan dia berhenti? Pira nih berhenti wah nyerah ya, ini apa tegur ya? Ndak langsung tegur. Nah, ini tempatnya yaitu kita menegur imam idza tawaqqafa fiha, apabila dia berhenti pada bacaannya itu. Nah, niat menegur kita itu adalah biqasdil qiraah, dengan tujuan membaca. Ini hati-hati dengan si negur. Ketika dia menegur imam yaitu di bacaannya itu, yaitu kita yang menegur ini yaitu kita niatkan untuk qiraah, untuk zikir, untuk membaca. Jangan tujuan untuk menegur imam. Kalau kita bertujuan untuk menegur imam, batal solat orang yang menegur ini. Batal solat orang yang menegur ini. Walau ma'al fathi, walaupun beserta niat menegur. Ini kesering ucapkan bahwasanya ada dua yang yang tidak batal, ada dua yang membatalkan. Dua yang tidak batal adalah yaitu kita menegur itu dengan niat membaca, dengan niat zikir. Yang kedua yaitu dengan niat membaca atau zikir, yaitu dan niat menegur. Jadi dua niatnya jadinya. Jadi kurs sekali, dua yang tidak batal adalah yaitu niat. Yang pertama adalah niat zikir atau niat membaca doang. Yang kedua adalah yaitu niat membaca atau niat zikir dengan niat menegur sekalian. Nah, ini yang tidak batal. Yang batal adalah yang pertama niat menegur. Batal salat makmum yang menegur niki. Dan yang kedua adalah yaitu niat itlaq. Arti itlaq di sini yaitu tidak ada tujuan apa-apa. Entah ndek narak tujuannya untuk menegur, ndek narak tujuannya untuk zikir, ndek narak. Itu yang dinamakan itlaq. Maka ini batal. Begitu juga yaitu bagi imam. Bagi imam ini ketika dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ini takbir intiqal itu
harus ada yaitu niat zikir atau niat zikir dan i'lam, yaitu memberitahu makmum. Ini dua yang tidak batal. Tetapi kalau imam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain pada takbir intiqalnya itu, dia niatkan untuk i'lam, untuk memberitahu makmum bahwasanya dia pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka batal sholat imam. Ini, nggih, hati-hati. Atau niat itlaq, ndek narak niatnya nabi-nabi, nggih, ini. Nah, ini batal sholat imam. Jadi dua yang tidak membatalkan dan dua yang membatalkan. Wa mahalluhu, dan tempat menegur imam itu kama qala syekhuna, sebagaimana berkata guru kita Ibnu Hajar, in sakata, jikalau imam itu telah diam. Enggak, kalau imam itu telah diam baru kita tegur. Enggak, jangan menegur ketika imam masih mengingat-ingat, yaitu dengan mengulang-ulang bacaan itu, jangan kita tegur. Biarkan saja dulu imam itu. Kapan imam itu diam berhenti dari bacaannya, baru kita tegur. Wa illa, dan jikalau tidak, artinya jikalau makmum tersebut menegur imam, enggak, dan imam itu belum diam, maka qata'al muwalata, itu bisa memutus mualat. Itu bisa memutus mualat. Misalnya ngene, ketika makmum ini baca Fatihah, nggih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam salah dalam bacaan, tetapi imam terus membacanya, nggih, supaya imam ingat. Nggih, ini mengulang-ulang imam, yaitu agar dia ingat. Jadi bagi makmum yang baru setengah membaca Fatihah, dia tegur langsung imam. Sedangkan imam belum diam, maka makmum ini putus mualat bacaan Fatihahnya. Itu ulang dari awal bacaan Fatihahnya. Tidak boleh dia melanjutkan. Tetapi kalau sudah diam imamnya, nggak wah penang imamnya, sedangkan makmum berukne mau setengah Fatihah, terus penang imamnya karena imam salah dalam bacaan. Nggih, penang imamnya ini pun ditegur ya. Terus ingat imam, maka makmum ini itu tidak usah mengulang bacaan Fatihah dari awal, hendaknya dia lanjutkan bacaan Fatihahnya. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha, dan mendahulukan seumpama ucapan subhanallah qabla al-fathi, yaitu sebelum menegur, yaqta'uha, itu bisa memutus mualat. Jadi ini kan ketika imam salah bacaan, nggih, terus imam diam, nggih, ino apa tegur ya kan? Ini. Nah, jadi angkut tegur ino telangseng yang telanjutang bacaan ini ayat-ayat silupene isi imam niki. Nah, lagu misalnya makmum ini ndek nelangseng yaitu bacaan ayatnya ini, tetapi dia ucapkan subhanallah untuk kedune negur. Nggih? Nah, itu bisa memutus, yaitu bisa apa namanya? Memutus mualat. Nggih? Bisa memutus mualat. Misalnya warak niki. Enggak, ketika makmum dapat bacaan Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam lupa bacaannya, enggak, langsung makmum mengangkatnya itu subhanallah. Ngono iku negore pejuluknya, yaitu ucapan subhanallah ketimbang ne tuntun imam untuk membaca. Maka bagi makmum ini putus mualat Fatihahnya, artinya dia harus ngulang dari awal. Enggak? Ini. Alal aujuhi, atas yaitu beberapa jalan. Li'annahu hina idzin bimakna tanabbuhin, karena bahwasanya ketika itu enggak, ucapan subhanallah itu bimakna tanabbuhin, yaitu dengan makna memperingatkan. Ya, karena ucapan subhanallah itu maknanya adalah tanabbuh, yaitu memperingatkan. Jadi ada tulak tiba inu selawat siberino Rasulullah ino, nggih sekedi, nggih, itu ada sebuah hadis, nggih, nggih, diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam At-Tabrani. Nggih, apa katanya itu? Jadi mangqala, barang siapa yang mengatakan jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh, nggih,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, zikir ini, itu maka malaikat butuh 1000 subuh atau 1000 hari untuk mencatat pahalanya. Sampai segitu besar yaitu pahala kita cuma membaca zikir atau doa yang sedikit ini. Itu maka barang siapa yang membaca itu jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu, itu maka malaikat butuh 1000 hari untuk mencatat pahalanya. Ini bagaimana yaitu kalau kita membaca yaitu banyak yaitu zikir seperti ini. Cuma satu kali kita baca itu malaikat butuh 1000 hari untuk mencatat pahala kita. Ini perlu kita zikir-zikir seperti ini karena kita tidak terlepas dari dosa. Agar pahala dari zikir ini itu bisa menempel dosa-dosa kita. Sampai ngenu angkun belek puhe lene niki. Ini angkun yaitu keutamaan Rasulullah. Pernah satu saat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah kamu apakah kamu tahu bintang apa yang terbit itu? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, sebelum aku diciptakan, aku telah melihat bintang itu. Jadi bintang itu terbit duluan ketimbang itu diciptakannya malaikat Jibril. Maka aku tidak tahu yaitu bintang apa itu. Maka apa kata Rasulullah? Bahwasanya bintang yang terbit itu adalah aku. Nah, itu saking mulianya itu Rasulullah. Ini Nabi Adam saja, ketika dia diturunkan yaitu dari sorga ke muka bumi ini, itu beberapa puluh tahun itu Allah tidak menerima doa Nabi Adam. Allah tidak menerima doa Nabi Adam. Maka Nabi Adam ingat bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, yaitu dari tanah dalam keadaan sujud, ketika dia bangun dari sujudnya, Nabi Adam melihat di surga itu, di tiang aras dan di surga-surga itu terlihat itu tulisan Allahu Muhammad. Ketika Nabi Adam mengingat bahwasanya ada nama Muhammad di dalam surga, maka Nabi Adam mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah kekasih Allah, orang yang paling dicintai. Maka Nabi Adam berdoa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Yaitu dengan kebenaran yaitu nama Muhammad, ampunilah dosaku ya Allah. Ketika Allah mendengar itu doa Nabi Adam ini, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad ini? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dalam keadaan sujud, dan ketika aku bangun, yaitu mengangkat kepalaku, aku melihat bahwasanya namamu bersanding dengan nama Muhammad, dan aku yakin bahwasanya Muhammad itu adalah kekasihmu dan orang yang paling engkau cintai. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalau kamu tidak berdoa dengan menyebut nama Muhammad, maka aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, sampai ini yaitu angka beruntung itu menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, wa yu'idul Fatihata bi takhalluli sukutin tala fiha bihaitsu zada ala saktatil istiraha. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husnal zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.